Oke, kita ketemu lagi bersama GR Bola. Kali ini kita akan membahas Timnas Indonesia Senior ya. Kalau kemarin kita bahas U23, kali ini kita bahas Timnas Indonesia Senior. Hari ini sebenarnya kita akan mau bahas progres ya soal naturalisasi 3 pemain yang tadi siang baru saja disetujui oleh DPR RI. Komisi 10 dan Komisi 3 itu ada Ragnar Wulatmangun, Tom Haye, dan Martin Paes. Tadinya sih kita mau bahas soal itu, tapi tiba-tiba tadi belum lama, sekitar 1-2 jam yang lalu, PSSI udah mengumumkan 25 pemain untuk melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 ya. Lawan Vietnam 2 kali, home dan away. Dari 28 pemain ini, kalau aku pribadi sih cukup terkejut dengan ada nama Ragnar Wulatmangun, Tom Haye, dan Nathan Cho. Padahal mereka kan tiga pemain ini ya, khusus 3 pemain ini yang belum resmi punya status WNI, status warga negara. Tapi sudah ada di dalam daftar. Menurutmu nih Yos, dengan kenapa sih Sintayong ataupun PSSI ini memasukkan 3 nama pemain ini, padahal kan ini belum dia secara warga negara belum resmi ya tercatat sebagai warga negara, pun juga belum pindah federasi dari KNVB ke PSSI, tapi sudah ada nama pemain ini. Ini apakah bentuk dari PSSI cukup pede menuju tanggal 21 besok lawan Vietnam sudah bisa dapat status WNI? Menurutmu gimana nih? Iya, memang nampaknya ini blessing disguise gitu ya. Kita lihat dari tiba-tiba sore tadi line up dari PSSI, yang ditunggu-tunggu ya, 3 pemain ini akhirnya 4 sih plus Martin Paes akhirnya ada di daftar nama pemanggilan 28 pemain. Ini tentu menjadi ya besar anugerah ini ya bagi pencinta sepak bola Indonesia. Tapi memang langkah PSSI ini bisa dibilang percaya diri ya, kemudian juga optimis ya, tetapi nanti memang nanti tergantung sih nanti prosesnya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat clue-nya ya, ketika sudah didaftarkan di line up ya, di daftar pemain 28 itu, kemungkinan sih ini sudah pasti garansi gitu. Ada garansi ya satu kaki untuk bisa main nanti di tanggal 21 juga lawan 26 di GBK ya, dan di Hanoi nanti di Maidin untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Karena memang kalau kita lihat dari proses yang cukup lama, karena terbentur masa reses ya di DPR RI dari tanggal 7 hingga sampai tanggal 5 Maret kemarin, ini kan membuktikan bahwa fans timnas Indonesia cemas berharap gitu agar bisa segera diselesaikan dengan waktu yang cukup ngebut ini ya. Kemungkinan memang dari tadi hasil sidang ya tanggal 12 bisa diambil sumpah. Itu pun sebenarnya baru diambil sumpah, kan belum resmi. Ada satu tahapan lagi kan, yaitu adalah alih status dari KNVB ke PSSI. Tetapi dengan kita tadi dihadiahi line up daftar pemain yang sungguh mengejutkan ini, ya tentu masyarakat makin optimis lah. Wah, PSSI gercep ini sudah pasti ini. Mungkin ya ini ya, memanfaatkan kedekatan ketua PSSI kita dengan Presiden FIFA yang ternyata beberapa bulan lalu sudah berkantor pusat di Jakarta. Itu kan kesempatan kita untuk menjadi melobi-lobi sedikit lah. Alhasil memang ya nanti masalah perpindahan federasi itu kan harus melalui badan legal FIFA yang ada di Swiss ya. Tapi memang dengan proses secepat ini masyarakat juga optimis, dan kita pun semua sangat bangga menyaksikan 3 pemain ini akhirnya ada di timnas Indonesia. Tadi sedikit mungkin koreksi ya pernyataanmu. Ternyata aku lihat 28 pemain ini Martin Paes belum ada gitu. Martin Paes belum ada, dan ini cukup menarik ya. Tadi ketika ya aku harap sih PSSI cukup pede, dan nanti sebelum tanggal 21 ataupun 26-nya pemain-pemain ini sudah bisa bermain. Tapi anehnya ini kok Martin Paes belum ada nih, Sab. Menurutmu gimana ini? Apakah Sintayong cukup pede dengan ya dalam tanda kutip kiper-kiper lokal kita yang main di Liga 1 atau gimana? Kalau tidak salah ini secara
penyerahan status kewarganegaraan Martin Paes itu di belakang gitu ya. Jadi dia itu setelah Tom Haye dan Ragnar Uratmangun. Mungkin Sinteyong agak pesimis melihat apakah Martin Paes bisa secepat ini mendapatkan status WNI untuk melawan timnas Vietnam atau tidak gitu. Sedangkan dua rekannya yang lain itu kan sebelumnya bahkan dari bulan November kemarin sudah gebor-gebor gitu. Jadi kan mungkin akan secepat itu bisa mendapatkan status WNI yang nanti akan melakukan perbedaan federasi gitu. Lalu yang paling kusorot ini dari ketiga kiper kembalinya Nadeo Argowinoto itu ya. Ya aku tidak tahu bagaimana permainannya di Liga 1 ini musim ini, aku tidak tahu ya. Kok bisa seoptimis itu Sinteyong memanggil kiper yang katanya mirip Kepa. Ini moga-moga performa Nadeo nggak kerasukan waktu kayak lawan timnas Irak kemarin. Nah itu. Semoga kayak lawan Yordania 2022 itu yang kuharap ya. Di samping Martin Paes. Jadi menurutmu Nadeo bakal jadi kiper utama dari antara 3 kiper ini ya? Kemungkinan besar 90% ya. Iya memang sih. Sebenarnya aku ada beberapa nama kiper seperti Gianluca Panenu Persis Solo itu sebenarnya kiper bagus juga, tapi ya mungkin nggak masuk daftar. Yang masuk justru kiper PSIS Semarang nih Adi Satrio. Soal Martin Paes tadi memang ya mungkin kalau aku sih tadi kan memang melihat sidang PSSI Kemenpora dengan DPR RI Komisi 10 Komisi 3 tadi juga bilang katanya kalau prosesnya ini berjalan lancar nanti mereka akan datang tanggal 11 ke Indonesia, sampai di Indonesia, dan tanggal 12-nya mereka akan sumpah, kemudian mereka akan pulang lagi ke negara masing-masing untuk main di kompetisi di Liga Belanda dan Liga Amerika. Terus nanti akhir pekan tanggal 17-18 dia mereka main lagi di liga domestik mereka, terus tanggal 19 mereka harus sudah sampai Jakarta lagi untuk persiapan lawan Vietnam tanggal 21 ya. Tapi kalau kayaknya sih, kalau tadi sih yang bilang gitu kan Zainuddin Amali, dia bilang mereka tanggal 12 akan sumpah. Mereka itu belum jelas mereka ini siapa, semuanya atau yang dari Belanda doang. Masalahnya kan jarak Amerika ya, si Martin Paes ini FC Dallas ke Indonesia ini jauh ya. Kita lihat perbedaan jamnya aja 12 jam gitu loh. Jadi tadi waktu itu pun si Martin Paes saja itu di sana udah jam tengah malam, jam 12 malam tadi dia udah mau tidur ya. Mau tidur, ngantuk-ngantuk tadi dia waktu ditanya-tanya sama DPR RI ya. Jadi ya mungkin harapannya ya itulah harapannya, mudah-mudahan mereka semua terutama 3 pemain itu, Nathan juga yang ini tinggal sumpah kok nggak datang nih, entah semoga besok juga bisa sumpah bareng Tom Haye dan Ragnar ya, dan terus bisa langsung dimainkan di kualifikasi Piala Dunia ini. Terus kita lihat ada namanya Jay Itzes nih, Jay Itzes dari Venezia main akhirnya dipanggil setelah dia sumpah akhir 2023 kemarin ya. Tapi kamu melihat komposisi lini belakang kita, ada Justin Hubner yang kemungkinan besok Sabtu akan debut di IPL, terus ada Elkan Bagot, ada Jordi Amat, terus ada Sandy Walsh yang juga bisa bermain di center back, tambah Jay Itzes, plus ada 2 nama pemain yang main di Liga 1, Rizky Ridho dan Wahyu Prasetyo dari PSIS. Kamu melihat komposisi yang paling cocok di belakang seperti apa nih dengan adanya Jay Itzes? Iya, dengan adanya Jay Itzes sebenarnya makin kompak ya, makin solid ini pertahanan kita. Otomatis nanti mungkin ketika ya lawan Vietnam bisa dicoba-coba lah partner 3 back belakang itu Jay Itzes, Jordi Amat di tengah, kemudian nanti ada Elkan Bagot, atau kemudian bisa dirotasi dengan beberapa pemain ya.
dari diaspora maupun dari lokal. Tetapi dengan amunisi yang baru ini tentunya memang pekerjaan dari Sintayong adalah bagaimana PR-nya adalah memadukan mereka ketika harus berhadapan di laga krusial nanti ya, 2 laga di bulan Maret ini, untuk kita dapat ya harapannya masyarakat sapu bersih ya 6 poin gitu kan, untuk memastikan nanti kita bisa lolos. Kalau kita bisa menang di 2 laga itu 6 poin, seri lawan Irak saja di bulan Juni itu sudah kita jadi runner up, otomatis masuk babak 3 kualifikasi Piala Dunia. Kemudian nanti memang ya bertahap lah, di bulan Juni ada tambahan lagi amunisi dari Martin Paes yang saat ini masih non eligible ya untuk didaftarkan di skuad timnas Indonesia. Kemudian nanti ada striker baru ya, tambahan yang saat ini kan kemarin di bulan ini STY sedang berkiprah untuk tur Eropa ini. Selain melihat performa pemain yang main di kompetisi luar negeri, kemudian juga mencari striker nomor 9. Jadi bocoran strikernya nih siapa nih, Yos? Wah. Ya sebenarnya banyak sih, tapi ya nantilah kita tunggu aja lah dari A1 ya. Iya. Mudah-mudahan ya ada banyak nama ya, kebanyakan dari Liga Belanda ya. Ya harapannya ya ini benar-benar striker yang diminati Sintayong, terus jadi mesin gol dari timnas Indonesia. Nah yang jadi menarik kan besok kita kan masih ada Ramadan Sananta, ada Dimas Derajat dan Hoki yang dipanggil nih. Nah siapa yang tergeser kalau ada si striker baru ini yang entah kita belum tahu namanya ya sampai sekarang. Dan ini kan saat tadi kan Yosa sempat menyoroti soal kekompakan pemain. Media-media asing juga, AFC kemarin, panitia dari AFC di sosial medianya juga menyoroti bagaimana kekuatan timnas Indonesia di Piala Asia kemarin itu lini tengah, di mana kita selalu pasang trio Justin Hubner, Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand. Ini kan masuk satu nama lagi yang dijuluki El Profesor, ini kan Tom Haye. Kita tahu bagaimana kualitasnya ketika dia main di klubnya. Kemarin pun lawan Ajax ya juga menang, tendangan bebasnya luar biasa. Dan kamu melihat komposisi ideal, mengingat kita kan udah cukup kuat tuh, cukup solid di Piala Asia kemarin dengan 3 pemain itu, ditambah Tom Haye. Menurutmu komposisinya idealnya seperti apa? Menurutku gini, kalau yang sisi tengah, seandainya Coach Sintayong menggunakan formasi 5-3-2 atau entah 3-5-2 dan sebagainya, aku lebih tertarik untuk trio McLeod, Justin Hubner dan Ivar Jenner di tengah. Nah, kenapa? Karena Jay Itzes bisa bermain sebagai bek tengah. Oh iya. Itu. Nah, aku bukan mau menghilangkan Marcelino Ferdinand, tapi dia cocok untuk membentuk duet dengan Ragnar Oratmangun di sisi depan, gitu ya. Wah, bisa bayangkan bagaimana Tom Haye, Ivar Jenner yang dia. Dan ini kan bisa melihat komposisi waktu Indonesia 2016 yang ada duet Ivan Dimas Bayu Pradana gitu. Nah, kalau aku lihat Tom Haye ini juga bisa multifungsi sebagai gelandang bertahan ya. Mungkin kalau misalnya Sintayong hanya memilih salah satu di antara Hubner dan Itzes, mungkin Klok bisa mendampingi mereka bertiga di sisi tengah gitu. Mark Klok cocok karena dia pemain Persib biasa? Bukan karena itu. Bukan karena Persib. Ya, udah pindah ke Port FC ya, Mark Klok. Kalau pindah ke Port FC jadi nggak cocok lagi nih. Iya, biasa lah. Iya, memang itu ya, memang butuh waktu ya untuk memadukan ya. Tapi hebatnya pemain semakin dia grade A. Contoh aja Hubner itu kan walaupun Premier League masih U21 ya, katanya dia memang masa depannya berpotensi di IPL ya. Tapi kan memang kita lihat kualitasnya. Kalau secara skillnya memang sebenarnya nggak jauh beda sih dengan pemain lainnya. Cuman sisi adaptasinya pemain-pemain semakin grade A nih, pemain-pemain grade A ini kan adaptasinya semakin bagus. Kita lihat Hubner yang
hanya butuh waktu berapa bulan ya, dia cukup cepat juga adaptasi ya di Piala Asia kemarin, langsung tune in main bersama timnas Indonesia gitu. Tapi kamu ngelihat Jos si Tom Haye ini lebih cocok, dia kan bisa di 3 role ya, nomor 10, nomor 8 dan nomor 6. Lebih kamu melihat kebutuhannya timnas Indonesia di skuadnya Sintayong ini, dia akan diplot sebagai pemain seperti apa? Ya pasti memang sudah pasti di nomor 6 tetap di sektor gelandang ya, gelandang bertahan. Ataupun nanti kalau kita lebih ofensif bisa di nomor 8 gitu kan, di posisi tengah gitu, sejajar dengan Ivar Jenner gitu kan. Memang julukan El Profesor ini ya tentu kita sudah pasti lihat ya beberapa pertandingannya ketika di Eredivisie kemarin sudah clash ketemu lawan Ajax Amsterdam. Ada satu tendangan bebas yang dia kan memang salah satu poin plusnya adalah spesialis bola mati ya, atau spesialis set piece. Ya ini tentu juga nilai plus lagi selain dia bisa menjadi El Profesor di lini tengah ya, atau El Metronom. Ya tentu main nanti ketika di siapapun ya yang disandingkan dengan Tom Haye di posisi nomor 8 atau nomor 6 harus juga bisa mengikuti gaya bermainnya. Nah ini kan sebenarnya kunci yang kita mau lihat nanti ketika di debutnya nanti, apakah langsung flop seperti Justin Hubner atau masih butuh proses pemanasan lagi di beberapa laga timnas Indonesia. Tentunya dengan kualitas yang dimiliki Tom Haye ini ya kita tidak meragukan bahwa dia akan menjadi salah satu andalan di lini tengah timnas Indonesia. Memang ya, walaupun Tom Haye ini kan sejujurnya aku pun jarang melihat dia ya sebelum ini ya, karena kan baru tahun ini, baru musim ini di Indonesia disiarkan Liga Belanda di TVRI, dan itu pun pertandingan Heerenveen ya, timnya Tom Haye dan Nathan Cho, dan aku melihat dia bagus di posisi 8 ya. Aku nggak tahu ketika dia main di posisi 10, di posisi 6 ya. Makanya ini kalau lihat 3 pemain kita udah yang sudah padu tadi, Hubner itu bagus di 6, Ivar di 8, 10-nya Marcelino. Nah, yang menarik ini besok ketika Tom Haye dengan Ivar ya, dia menurutku sih role-nya mirip-mirip sih ya. Dan makanya ini kita akan lihat kecerdasannya Sintayong bagaimana memadukan 2 pemain ini yang bertipikal hampir sama. Dia gitulah harapannya ya, pemain-pemain itu Nathan tadi yang belum sumpah, terus Tom Haye dan Ragnar bisa main di kualifikasi Piala Dunia lawan Vietnam, dan mudah-mudahan untuk jangka panjang kita bisa lolos ke round 3 ya, untuk sabuk bersih laga-laga sisa, paling nggak 2 kali lawan Vietnam dan lawan Filipina nanti terakhir ya di bulan Juni. Dan mungkin itu pembahasan kita hari ini. Mungkin kita akan bahas lagi preview ya sebelum lawan Vietnam. Kita juga akan bahas pemain-pemain yang dibawa Philippe Rosier ke Jakarta, siapa-siapa saja. Katanya mereka banyak masalah, ya nanti akan kita bahas. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe GR Bola. Nongkrong yang nyaman, ngomongin bola hanya di GR Bola, Vamos Indonesia. Ciao.